menandakan cintanya Nabi yang pertama adalah bi ta'atillahi wa rasulih, dengan taat dengan apa-apa perintahnya Allah dan juga perintahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, balasannya apa? Itu balasannya adalah cinta yang dibalas dengan cinta juga. Seperti apa buktinya? Kita buktikan dalam Al-Quran sudah disebutkan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kalian semua para sahabatku atau para umatku kepada Nabi Muhammad, kepada hambaku, katanya Allah, maka ikutilah aku. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, syaratnya apa? Ayo ikuti aku, taati aku, kata Nabi Muhammad. Maka insyaallah nanti Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad tentunya akan mencintai kita semua. Cintanya dengan gimana? Mengikutinya dengan apa saja mengikutinya? Apakah cuma dengan cinta? Sebutan kita cinta sudah cukup? Enggak, dengan taat. Tentunya itu semua dengan taat. Taat ini macam-macam. Bukan cuma kita melakukan sholat, bukan cuma itu, juga termasuk taat. Sholat taat, zakat taat, puasa taat dan sebagainya, haji juga ketaatan bagi kita. Tetapi ada hal-hal lain juga yang berbentuk ketaatan. Seperti apa? Seperti hal-hal kecil. Kadang kita tidak mengetahuinya bahwasanya itu adalah bentuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Kita sudah ambil contoh yang paling kecil. Contoh yang paling mungkin orang tidak menyadarinya, banyak tidak menyadarinya. Seperti halnya kita memindahkan batu. Kalau ada batu di tengah jalan, meskipun sekecil apapun, kita pindahkan batu itu, dipinggirkan, dijauhkan dari jalan. Agar tujuannya apa? Agar orang lain tidak terluka dikarenakan batu tersebut. Itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita tidak tahu hal-hal kecil seperti itu. Kadang kita lupa, bahkan kadang ada kulit pisang dilupakan, biar bukan tugas saya untuk membersihkan. Nah, kalau sampai membersihkan, memikirkan itu semua, itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan juga kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau juga apa adalah bentuk ketaatan? Dalam bentuk kita seperti membersihkan sesuatu hal yang kotor di masjid, misalnya ada hal yang kotorannya, misalnya sudah ada kuaci, kadang ada pengajian orang makan kuaci ditinggal di dalam masjid, ambil sedikit-sedikit. Bahwasanya dulu kami di Darul Mustafa itu, para muridnya Habib Umar, kalau sudah acara Darul Mustafa itu makannya pasti di masjid. Jadi di masjidnya Habib itu, di masjidnya Darul Mustafa itu makan pasti semua di sana. Itu subhanallah, kita melihat bahkan anak-anak kecil itu mengambil nasi sisa-sisa. Satu butir, dua butir diambil sama mereka, disisihkan. Karena mereka tahu bahwasanya itu bentuk ketaatan kepada Allah dan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil kadang tidak kita sadari bahwasanya balasannya apa? Balasannya bahwasanya nanti cintanya Allah bakal datang ke kita, cintanya Nabi Muhammad juga bakal datang ke kita. Itu balasannya, bentuk ketaatan yang kelihatannya kecil tetapi balasannya besar di sisi Allah, tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentunya kalau kita ingin mendapatkan cintanya Nabi Muhammad, jangan cuma ngomong kosong ya. Istilahnya kalau kita cinta kepada hal apapun harus ada buktinya. Kalau sudah kita bilang orang, saya sudah cinta sama Nabi Muhammad, tidak perlu bukti, omong kosong. Bukan gitu caranya. Kalau kita memang cinta sama Nabi Muhammad, buktikan. Meskipun tidak di depan orang, jangan depan orang sudah. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, buktikan. Apa buktikannya? Ihya sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan sunnahnya Nabi. Menghidupkan sunnahnya Nabi banyak. Bukan cuman salat rawatib 12 rakaat dan sebagainya. Bahkan tersenyum pun itu termasuk sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyum di dalam majlis apapun, senyum. Jangan sampai mukanya itu seperti cemberut, tidak disenangi oleh orang. Senyum. Kalau kita melihat kalau kita memberikan senyuman ke orang itu juga bakal senang melihat kita, senyum dengan kita. Itu termasuk tapi takhalus surur, memasukkan hal-hal yang bahagia kepada orang lain. Hidupkan sunnahnya Nabi. Kita sholawat, kita termasuk sunnahnya para aulia dan para sholihin. Sholawat ini, semua para sholihin, para aulia ini bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sama sunnah-sunnahnya Nabi yang lain apa yang termasuk? Seperti halnya kalau kita bangun malam atau ada orang bersin ya. Ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, ucapkan ya rahmukumullah. Itu sunnahnya Nabi. Jangan lupa, jangan cuma
orang bersih, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi tidak balas mengucapkannya. Jangan, kita balas dengan sunnahnya juga. Kalau memang mengucapkan alhamdulillah, mengamalkan sunnahnya Nabi, mengucapkan alhamdulillah juga sunnah, sampai balas juga ya Allah. Sama itu ya, kita harus mendapatkan sunnahnya, hidupkan sunnahnya Nabi. Jangan cuma kita cinta, tetapi tidak menghidupkan sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seperti itu, jangan seperti halnya tong kosong cari bunyinya, harus ada buktinya. Meskipun jangan sudah tidak perlu di depan orang. Kalau depan orang bersolawat tak santai, tapi di rumah dia duduk termenung. Jangan seperti di rumah pun disunahkan, apalagi hari Jumat. Sampai ini disunahkan untuk banyak-banyak bersolawat malam Jumat, hari Jumat banyak-banyak bersolawat, banyakkan bersolawat. Tidak perlu jahan, tidak perlu nunggu solawatan setiap hari. Misal 10 yang penting istiqomah, itu termasuk membahagiakan sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ini juga harus melalui cinta kepada siapa? Kepada sahabatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok kita harus cinta kepada sahabatnya Nabi? Sahabatnya Nabi itu adalah orang yang mana orang-orang tersebut adalah pilihan Allah. Dari sekian ribu itu adalah pilihan Allah, yang mana mereka duduk bersama Nabi, berjuang bersama Nabi di saat senang dan susahnya. Di saat Nabi dalam kesusahan ditolong sama mereka, tanpa bahkan para ulama berkata seandainya para sahabat tidak ada dulu, Nabi berjuang sendiri mungkin tidak kuat menahan mengemban tugas itu. Tetapi Allah jadikan para sahabatnya Nabi berjuangnya Nabi. Maka dari itu wajib bagi kita untuk mencintai sahabatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat betul. Yang keempat adalah dengan cinta para keluarganya Nabi. Itu juga tidak terlepas. Dua hal ini, cinta sahabat, cinta keluarga, tidak bisa dilepas. Kalau cinta keluarganya saja tidak cinta sama sahabatnya, salah sampai. Itu perbuatan yang tidak benar. Cinta dengan sahabatnya tidak cinta dengan keluarganya juga salah. Sama-sama salah. Dua hal ini harus berkaitan. Cinta sama sahabatnya, cinta sama keluarganya Nabi sama. Karena keluarganya Nabi adalah bagiannya dari Nabi. Yang mana Nabi menyebutkan Fatimah itu adalah bagian daripada diriku. Apa yang membuat Fatimah marah, itu akan membuatku marah, katanya Nabi. Apa yang membuat Fatimah senang, maka itu akan membuatku senang juga, katanya. Kalau sudah kita menyenangkan Sayyidina Fatimah, misal keluarganya Nabi juga senang. Kalau Nabi senang, siapa juga yang senang? Allah Subhanahu Wa Taala nanti yang bakal senang. Seperti halnya itu. Makanya itu dua hal ini jangan dipisah ya. Jangan kita ikut yang cinta sahabat tapi tidak cinta kepada keluarga Nabi. Jangan kita ikut golongan juga yang cuma cinta keluarga Nabi tapi tidak cinta kepada sahabatnya Nabi. Jangan. Kita harus ikut yang mana dua-duanya ini bersamaan. Mutaqarinan ya, berjalan bersama. Ini dua hal ini. Kalau ada sudah 1 tahun yang cinta sahabat, cinta keluarga Nabi, ikuti. Maka itu adalah jalur yang benar, tidak jalur yang salah. Yang keempat, yang paling penting seperti halnya kita ini, yang kelima, yang paling penting dan juga yang sering kita lakukan sudah alhamdulillah insyaallah istiqomah, yaitu apa? Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak salawat kita, semakin dekat kita dengan Nabi besar Muhammad. Semakin banyak salawat kita, semakin dekat nanti di yaumul qiyamah kita dengan Nabi Muhammad. Yang mana Nabi Muhammad menyebutkan aqrabu ilayya yaumul qiyamah aktsara alayya salatan. Yang paling dekat denganku nanti di yaumul qiyamah itu adalah yang paling banyak salawatnya. Kalau sudah di yaumul qiyamah, di saat syiddah, di saat sulitnya yaumul qiyamah, di saat matahari cuma sejengkal di atas kita, kalau sudah tidak dekat dengan Nabi, maka naungannya Allah sudah pasti bersama kita. Maka dari itu berbanyak salawat. Jangan ragu-ragu untuk salawat. Misal sehari 25.000 kayak Habib Abdullah bin Husain bin Tohir, sanggup? Insyaallah nanti insyaallah siap stop aja apa ya, meskipun cuma 10 setiap hari tidak apa, yang penting istiqomah sampai bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diikutkan setiap sholat, misal setiap sholat sudah gampangnya salawat, setiap salawat 10 kali, setiap sholat 10 kali. Berapa sudah kali 5 kali sholat? Pasal 50 sudah setiap harinya, alhamdulillah.